Belajar bahasa Jepang dari Minna no Nihongo 1 bab 4. Minasang, di bab 4 ini kita akan belajar mengenai penggunaan pola kalimat berikut. Yang pertama, kata kerja bentuk masuk. Nani-nani masuk adalah imbuhan akhir pada kata kerja dan dipakai untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Contohnya, oki masuk, bangun. Ne masuk, tidur. Hataraki masuk, bekerja. Benkyo shi masuk, belajar. Selanjutnya kita akan belajar perubahan bentuk kata kerja masuk. Minasang, coba kita simak berikut ada bagan. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah bentuk positif dan negatif. Kolom yang kedua adalah non waktu lampau dan kolom yang ketiga adalah waktu lampau. Oke, kita mulai. Untuk yang bentuk positif, contoh kata kerjanya adalah okimasu. Nah, ini adalah okimasu ini adalah non waktu lampau. Kita rubah okimasu ini menjadi waktu lampau. Untuk bentuk positifnya adalah okimashita. Oke, yang kedua kita akan belajar bentuk negatifnya. Contoh kosakatanya adalah okimaseng untuk non waktu lampau, ya, okimaseng. Nah, kita rubah menjadi waktu lampau bentuk negatif menjadi okimaseng deshita. Baik minasang, kita akan belajar dari contoh kalimat berikut. Maiasa rokuji ni okimasu artinya setiap pagi bangun jam 6. Maiasa artinya setiap pagi. Rokuji jam 6. Ni artinya di. Okimasu artinya bangun. Maiasa rokuji ni okimasu setiap pagi bangun jam 6. Contoh yang kedua, ashita rokuji ni okimasu artinya besok bangun jam 6. Ashita artinya besok. Contoh kalimat yang ketiga, kino rokuji ni okimashita artinya kemarin saya bangun jam 6. Kino artinya kemarin. Nah, minasang, dari ketiga contoh yang barusan kita pelajari, coba kita lihat ya. Yang pertama untuk kata kerjanya adalah okimasu. Nah, ini berarti menunjukkan okimasu ini adalah bentuk positif non waktu lampau. Nah, berbeda dengan contoh yang ketiga, di sini kata kerjanya adalah menjadi okimashita. Nah, kenapa okimashita di awal kalimatnya di sini ada kata kino. Kino itu kemarin ya, lampau. Nah, okimashita ini berarti masuknya ke negatif waktu lampau. Minasang, yang ketiga kita akan belajar waktu. Waktu di sini yaitu untuk jam dan menit. Nah, minasang, untuk menunjukkan waktu dipergunakan kata bantu bilangan. Ayo kita sama-sama lihat bagan berikut ya. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah untuk tulisan hiragana, yang kedua adalah cara baca, yang ketiga adalah arti dalam bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Ichiji jam 1, niji jam 2, sangji jam 3, yoji jam 4, goji jam 5, rokuji jam 6, shichiji jam 7, hachiji jam 8, kuji jam 9, juji jam 10, juichiji jam 11, juniji jam 12. Nanji jam berapa? Nah, minasang, ji di sini artinya jam. Minasang, selanjutnya kita akan belajar menit dalam bahasa Jepang. Tolong diperhatikan ya minasang. Berikut ada 3 kolom. Yang pertama adalah kolom tulisan hiragana, yang kedua adalah cara baca, yang ketiga adalah arti dalam bahasa Indonesia. Kita mulai. Ipung 1 menit, nifung 2 menit, sampung 3 menit, yompung 4 menit, gofung 5 menit, ropung 6 menit, nanafung 7 menit, hapung 8 menit, kyufung 9 menit, jupung 10 menit, nanfung berapa menit? Minasang, sudah bisa difahami ya untuk jam dan menit dalam bahasa Jepang.
Baik minasang, kita lanjut yang keempat, kita akan belajar partikel ni. Nah, setelah kata benda yang menunjukkan waktu kejadian dipakai partikel ni. Tetapi apabila waktu itu tidak dinyatakan dengan suatu bilangan, maka partikel ini tidak dapat dipakai. Oke, contoh kalimatnya adalah watashi wa rokuji ni okimasu. Artinya, saya bangun pada pukul 6. Contoh kalimat yang kedua, 9月15日に日本へ来ました. Saya tiba di Jepang pada tanggal 15 September. Baik minasang, selanjutnya kita akan belajar partikel kara dan made. Kara artinya dari jika dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kara ini menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat. Nah, sedangkan made artinya sampai jika dalam bahasa Indonesia. Nah, made ini untuk menunjukkan titik akhir waktu atau tempat. Kalau kara adalah permulaan waktu, kalau made adalah titik akhir waktu atau tempat. Minasang, coba kita lihat contoh kalimat berikut ya. Kuji kara goji made hatarakimasu. Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Kuji artinya jam 9, kara dari, goji made. Goji artinya jam 5, made sampai, hatarakimasu artinya bekerja. Kuji kara goji made hatarakimasu. Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Contoh yang kedua adalah kuji kara nihongo wo benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang dari jam 9. Kuji jam 9, kara dari, nihongo artinya bahasa Jepang, wo partikel wo ya, benkyou shimasu artinya belajar. Kuji kara nihongo wo benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang dari jam 9. Contoh kalimat yang ketiga, nihongo no benkyou wa kuji kara desu. Artinya pelajaran bahasa Jepang dari jam 9. Nihongo no benkyou artinya belajar bahasa Jepang. Wa adalah kuji jam 9, kara des dari. Nihongo no benkyou wa kuji kara desu. Pelajaran bahasa Jepang dari jam 9. Yang terakhir kita akan belajar ungkapan. Di sini ada so desu ka? Artinya oh begitu. Nah, contoh kalimatnya adalah di sini ada percakapan antara si A dan si B. Si A, Nihongo no benkyou wa nanji made desu ka? Artinya, belajar bahasa Jepang sampai jam berapa? Oke, si B menjawab, 12 ji ni made desu. Artinya, sampai jam 12. Kemudian si A, so desu ka? Oh, begitu. Minasang, wakarimashita ka? Mudah-mudahan semuanya bisa difahami ya. Jika ada yang belum paham ataupun mau ngasih masukan, silahkan tulis di komentar ya. Baik minasang, saya akhiri ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Arigato!